Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala ba'dun nasi yatasa'alu. Sebagian manusia itu mereka bertanya, mempertanyakan. Sebagian manusia itu mempertanyakan. Apa pertanyaannya itu? Kaifa abda'u bismillahi. Bagaimana mungkin aku ini memulai pekerjaan dengan ucapan basmalah? Kemarin kan disebutkan mengucapkan basmalah merupakan kalimat jami', kalimat keseluruhan. Sehingga kalau kita mengucapkan kalimat bismillah di awal, kita mendapatkan bagian dunia, kita mendapatkan bagian akhirat. Kalau kita mengucapkan kalimat basmalah berarti kita ini seolah-olah menyebutkan seluruh nama-nama Allah. Seluruh nama-nama Allah disebutkan. Jadi keberkahan. Ada pertanyaan, loh, bagaimana kita akan memulai dengan bismillah? Waqad asaita, waqad khalafta. Sedangkan waqad asaitu, waqad khalaftu. Sedangkan aku ini bermaksiat, sedangkan aku ini menentang perintahnya Allah. Loh gimana ini? Kok menyebutkan nama Allah, baca Quran, zikir, sholat, tapi kan maksiat masihan. Tergelincir kepada kemaksiatan. Apa? Tidak kurang ajar. Apa itu sesuai dengan aturan? Nakulu, kami menjawab, iyyaka antastahyiya. Iyyaka antastahi. Ya. Iyyaka antastahya antaqra'al Qur'ana. Hati-hati kamu. Antastahya, engkau ini malu. Antaqra'al Qur'ana, untuk engkau membaca Al-Qur'an. Wa antabda'a biismillahi, dan engkau memulai dengan nama Allah, idza kunta qad asaita, kalau memang engkau telah bermaksiat kepada Allah. Hati-hati. Jangan sampai kamu malu engkau membaca Al-Qur'an, engkau membaca basmalah meskipun engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru kenapa kita mendekat kepada Allah? Kita bermaksiat, kita tergelincir kepada perbuatan kemaksiatan. Tapi kita ini mendekat kepada Allah. Kita masih baca Quran, kita sholat, kita dzikir, kita puasa. Walidzalika, justru karena itu, a'tanallahu sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala al-haythiyata. Atas dasar itu, a'tona Allahu, Allah memberikan kepada kita. Justru karena itu, Allah memberikan kepada kita al-haythiyah. Haythiyah itu apa? Metode, cara, tujuan. Allati nabda'u biha qira'atul Qur'an. Yang kita memulai dengannya itu cara, biha ay bihaythiyah. Dengannya itu cara, untuk apa? Qira'atul Qur'an, kita baca Al-Qur'an. Ya justru karena itu, justru nanti ditakutkan kalau kita ini baca Al-Qur'an, kemudian kita memikirkan hal-hal yang lain, atau justru kita memikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Justru itu Allah ngasih cara, supaya apa? Supaya kita kalau baca Quran, baca basmalah dulu. Kita takut
pas nanti kita makan, tujuannya nanti pokoknya kenyang. Pokoknya nikmat. Jadi Abdul Batin nanti. Jadi hambanya perut nanti. Makanya baca bismillah. Supaya apa? Supaya hilang kemaksiatan itu. Ya itu semuanya. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam momen kita sekarang ini puasa, apa akhirnya? La'allakum tattaqun. Supaya kamu ini takwa. Wis itu. Tapi ini bukan berarti untuk memberikan kesempatan kita maksiat sama Allah. Enggak. Gini Pak, secara fitrah manusia itu salah. Kecuali satu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kebenaran mutlak gitu, karena langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi memiliki sifat maksum, para rasul. Selainnya enggak ada. Meskipun nanti tingkat kesalahannya itu bagaimana? Cuma fitrah untuk seperti itu tuh ada. Allah ngasih, iki loh, kasih. Baca bismillah. Ibaratnya bahasa gampangan nih, kita dikasih jimat. Dikasih senjata. Iki loh caranya agar kita ini kalau berbuat ketaatan sama Allah, kalau kita akan berbuat kemaksiatan kepada Allah, kalau kita akan melanggar perintahnya Allah, bismillah sudah dibaca. Ngerti ini? Faj'alna, maka kita menjadikan nabda'uhu, kita memulai hu ini baca Al-Quran, ketika baca Al-Quran bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan sifatnya Allah, fallahu, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala, la yatakhalla 'anil 'asi. Allah tidak pernah membiarkan orang yang maksiat. Tidak pernah. Ditunggu sama Allah. Kalau memang ya, Allah itu benci kepada kita, betul-betul benci, ya langsung. Kapan maksiat langsung mati. Kapan maksiat langsung celaka. Enggak. Tanpa bangga dengan perbuatan kemaksiatan, semoga dijaga oleh Allah, kita masih lupa. Kita masih jarang baca Quran. Kita sering menggunjing orang. Kita makan haram. Kita ini, kita itu, kita ini. Hidup kok. Hidup. Alhamdulillah. Ini berarti apa? Ini sebagai tanda Allah itu masih menginginkan kita jadi orang baik. Kalau sudah enggak, ya dihancurkan sama Allah. Sifatnya Allah, fallahu subhanahu wa ta'ala la yatakhalla 'anil 'asi. Allah tidak pernah membiarkan, tidak pernah tidak memperdulikan kepada siapa? Orang yang berbuat maksiat. Bal yaftahu, tetapi Allah buka lahu untuk orang tersebut apa? Babat taubah. Dibuka sama Allah pintu tobat. Ini loh manusia, ayo tobat. Ayo kembali ke jalanku. Ayo ini. Diberikan sholat. Antara waktu duhur, asar, pengampun. Antara asar ke maghrib, pengampun. Antara asar dan maghrib, berbuat kemaksiatan, diampuni. Antara maghrib ke isya, diampuni. Antara isya ke subuh, diampuni. Bahkan ada satu riwayat, kalau ada seorang hamba berbuat kemaksiatan, itu malaikat pencatat kejelekan dilarang oleh Allah. Tak ulangi lagi ya. Dilarang oleh Allah untuk nulis. Tunggu berapa? 7 jam. Kalau 7 jam dia tidak kembali, tidak minta ampun sama Allah, tulis. Tapi kalau untuk malaikat pencatat kebaikan, kapan berbuat baik, tulis. Tidak usah nunggu lagi, tulis. Jangankan berbuat kebaikan, niat baik itu loh. Anak pokoknya nanti, anak mau hadir pengajian, anak pernah hadir, anak kepingin hadir. Belum hadir, tulis sudah. Bisa, kurangnya apa Allah? Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aneh Pak, kok ada orang pesimis sama Allah itu kenapa? Kalau tidak memang godaannya setan, tadi itu dalam surat Yusuf, wala ya'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun, dan mereka tidak akan berbuat
pesimis kepada Allah, putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang kafir yang dijauhkan sudah sama Allah. Kalau kita beriman, punya Nabi Muhammad, punya guru-guru kita yang soleh akan nyambungkan kita kepada Nabi Muhammad, kenapa harus putus asa? Ayo semangat. Malam 10, semangat. Allahumma rizukna al-himma insyaallah. Amin. Faham ini? Wa yahuthuhu 'alaiha. Allah memberikan semangat. 'Alaiha, atasnya apa? Atas taubat. Wa yutlabu, diminta minhu dari Allah ayatuba, untuk manusia itu kembali. Ayo menungso bali, oh manusia kembalilah. Wa ayyauda ilaih, untuk supaya dia kembali lagi kepada Allah, tobat kembali lagi sama Allah. Ayo Ramadan, ente sholat duha itu yang biasanya cuma 8 rakaat 8, sekarang taktikal. Seperti apa? Seperti perbuatan amal fardu di selain Ramadan. Witir, ayo witir sembayang ya. Yang biasanya dulu ente sembayang cuma 3, dapat 3. Sekarang enggak, 3 seperti amal fardu. Belum lagi nanti malam ditambahi 8 rakaat untuk witir, 11 klop. Belum lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjamaah. Belum lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat tarawih. Belum lagi. Oh, banyak, Pak. Banyak. Makanya semoga diberikan kekuatan oleh Allah. Kita azam, Pak. Kita niat dalam hati kita. Ramadan ini bukan waktu untuk libur. Salah. Kalau pas Ramadan libur, enggak. Pas teko Covid, wis tek dhisik Covid iki. Ojo omong Covid. Karena omongan anak ini kalau itu hubungan sama Covid, nanti seolah-olah anak nentang pemerintah. Lah. Taruh dulu masalah ini. Minimal kita belajar bersama keluarga kita. Kita belajar, kita lihat rekaman ceramah kayak sampai kita atur model seperti ini supaya apa? Ramadan bukan untuk berhenti. Kadang-kadang kita salah. Kalau Ramadan sudah ada belajar. La VG, wala tasawuf, wala nahwu, wala ini taruh semuanya. Wis, yang Ramadan sudahlah free seolah-olah gitu. Waktu salah ente. Justru Ramadan ini genting-gentingnya untuk mendapatkan pahala. Iku wong pasar delon. Kalau Ramadan biasa kumpul sama kita, orang ndak kumpul kok. Sopo wongi? Perlu. Wis ndak perlu, ndak boleh sebutno, engko ngasani wong jane. Kalau ditanyakan aja. Tanyakan. Maaf. Misal yang ndak hadir, tanya no. Kenapa ndak hadir ini? Ya, apa, Beb? Tadi pagi anak capek sudah. Untuk apa? Capek untuk apa ini? Untuk kerja, Beb. Masya Allah. Dapat dunia ya? Iya. Kita nggak ngelarang. Tawak ente punya aturan sendiri. Cuma yang jadi masalah coba pikiran. Kenapa kita model seperti itu kalau untuk mendapatkan dunia, sedangkan kalau sekarang diobral sama Allah. Diobral, Pak. Sorga dibuka pintunya. Maknanya apa? Rahmat Allah diobral sama Allah. Neraka tutup. Setan ikat, masuk no di tengah lautan sana. Kok sih maksiat karo Allah? Kok sih malas karo Allah? Kok tidak ada peningkatan bacaan Quran? Kok justru dikasih tarawih cepet-cepetan, tak. Kif. Makanya dengarkan ceritanya orang soleh. Bagaimana Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi tarawih tok 10 juz. Jangan rame apa itu? Jangan apa ini? Kalau Anda pas jelaskan, jangan ada yang berbuat ulah kretek-kretek atau apa, diem. Kalau tidak bisa, wal afu minta maaf, Ana, tolong jangan hadir. Ana bingung kalau gitu. Ana mau kita waktunya mepet, betul-betul mantep, keluar dari sini, insya Allah memberikan semangat, amin. Pak, sampai bisa bayangkan enggak? Sholat tarawih 10 juz. Wala haula wala quwata illa billah. 10 juz, Kang. Itu Habib Umar bin Hamid, Habib Umar bin Hamid. Ini kakaknya Habib Muhsin.
itu dekat sama Habib Ali Habsyi. Dekat. Sampai pernah dinikahkan dengan keluarganya Habib Ali Habsyi, Habib Umar bin Hamid. Itu beliau menceritakan berada di soft belakang situ. Itu kelihatan yang khusyuk bukan cuma orang dewasa, anak kecil itu khusyuk. Kenapa? Kekuatan dari imam. Makanya kalau imam semakin mantep, imam semakin betul-betul pasrah kepada Allah, ngefek karo lainnya. Ngefek. 10 juz Pak, ya opo iki? Lah kita ora sak juz piro, men? Sak juz piro? Sak juz 2 lembar. Sak juz 2 lembar. Sak juz 2 lembar itu kan ini kan hitungannya kan kalau satu juz 8 lembar. Sedangkan kita setiap 1 2 1 lembar. 1 2 1 lembar. Berarti 10 lembar. 10 lembar keringetan kok mari tinju ngono. Iku pun kadang-kadang teko, kadang-kadang enggak. Ya. Memang kalau kita orang mau niru seperti mereka sulit, Pak. Ya. Ini bayangkan lagi sekarang, bayangkan lagi. Ya. Makanya ingat ini. Subuh itu ya, atau misalnya waktu duha. Ini terutama santri ini, dengarkan. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir selain Ramadan sholat duha ngambil yang afdol 8. Rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 1 juz, rakaat ketiga 1 juz. 8 rakaat duha 8 juz. Loh, Rek, kita orang kalau tidak bisa niru seperti itu, kenapa sih? Kok tidak misalnya kita pas sembahyang duha itu kita bawa Quran, kita ambillah meskipun setengah lembar, seret, rakaat kedua, separuh lagi, rakaat ketiga, separuh lagi. Kenapa kok enggak? Jadi cinta, anak cinta Beb sama habaib, anak cinta sama ulama, anak cinta, anak kepingin dikumpulkan sama mereka. Lah kan Tuhan enggak sembahyang ngono. Kalau ditanya, loh Beb, apakah duha wajib? Sopo sih para wajib? Tidak ada yang bilang wajib. Cuma yang jadi masalah di sini, kenapa ente kau tidak memper seperti mereka? Kok tidak niru seperti mereka? Nutuk wih. Makanya, ayo semangat toh. Ojo urusan cincin toh ayo. Iya. Makanya semangat. Bawa kitab ngaji. Semoga dia kekuatan oleh Allah ya. Diberikan istiqomah oleh Allah, insya Allah. Allah minta untuk kita tobat untuk ini apa? Fayaghfir lahu dzambahu. Allah akan ngampuni untuknya dosanya. Amin. Li'annallaha rahmanur rahim. Karena Allah itu kasih sayang. Fala taqul, jangan pernah kamu ucapkan. Jangan kamu ucap kalau innani astahyi an abda bismillah. Sesungguhnya aku malu untuk memulai dengan kalimat Allah. Li'annani asaituhu, karena sesungguhnya aku telah maksiat kepada Allah. Dengarkan. Fallahu subhanahu, maka sesungguhnya Allah yang maha suci. Yatlubu, minta. Allah minta. Min kulli asin, untuk setiap orang yang maksiat. Ayyauda, untuk dia kembali. Ila hadiratil iman, kepada kebunnya iman. Hadirah itu artinya kandang, cuman diartikan apa? Kebun. Diminta sama Allah, ayo kembali, ayo kembali kepada keimanan. Wa rahmanur rahim, Allah itu rahman rahim. Ya. Fa idza qulta kaifa aqulu bismillah, kalau engkau mengatakan, engkau masih mengatakan misalnya, kaifa aqulu, bagaimana aku akan mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Waqad waqa'tu fi maksiatin amsi. Kemarin aku telah berbuat maksiat. Kemarin aku telah memaksiati Allah, menentang Allah. Naqulu, kami mengatakan, laka untukmu, qul, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Farahmatullahi, maka rahmatnya Allah tasi'a kulla dunubi khalqihi, maka rahmatnya Allah luas
untuk seluruh dosa-dosa makhluknya. Oh, diampuni. Itu sopo. Ada satu orang datang sama Nabi, Nabi, ana berbuat dosa besar katanya. Besar, iya. Besaran mana sama bumi? Besaran dosaku ya Nabi. Besaran mana sama langit? Oh, udah ada Nabi. Besaran dari langit sudah. Lah daripada dosaku ke langit tidak ada apa-apanya. Besaran mana antara digabungkan bumi sama langit? Oh, besaran dosaku Nabi. Dosa besar. Apa pertanyaan Nabi terakhir? Besaran mana sama rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah lebih besar mana sama dosamu? Iya Nabi, lebih besar rahmatnya Allah. Kembali ke jalan Allah. Ya Pak, kurang ya apa Pak? Kita sudah sering dengar cerita ini. Sering sudah. Sayyidina Umar itu sudah jalan, bukan cuma jalan, bawa pedang, pedang digeret ini Pak. Digeret. Golek apa? Golek Nabi. Mau apa? Mau bunuh. Mau bunuh Nabi. Bukan cuma percuma Pak, lek sampean ketok, mari ngono tak pateni kon yo. Mari ngono tak antemi kon yo. Ya goroi. Tapi aku ndak ngajari di preman ya ndak. Cuma iki ciri-ciri. Lek wong kakean omong wis percuma. Koyo manukku di omong lho ngomong tok. Bapak ngono tak padha kon yo. Padha. Kalau preman sungguhan ndak kasih kalam. Ndak kasih kalam. Tapi jadi preman. Bagaimana itu Sayyidina Umar? Ndak tahu-tahu Pak. Dengarkan gini ya apa ini? Ya maaf yang ngambil manggilnya kan jambal sama Rasul. Ya apa Muhammad ini? Ya apa Nabi Muhammad gitu. Mecah belah kita, mecah belah ini. Dilungan otak aja Umar. Wis. Apa oh? Iki apa ndak boleh nyembah ini. Sekarang buat orang gini gitu. Ndak tahu apa. Ngadeg ya pedangnya. Dihunusno. Pedang. Digeret di dalan. Krrrk. Mau kemana? Wahai Umar katanya. Mau nyari orang yang mecah belah keluarga kita. Mau nyari orang yang buat keonaran sama kita. Nabi loh ini. Ada orang ngomong, nah itu mau kemana? Ana mau bunuh Muhammad sekarang katanya. Oh, kok atu-atu? Adikmu lebu Islam. Adikku? Iya. Sampai cerita didateng gitu adiknya. Langsung seketika itu Allah ngasih ide. Tek di hatinya. Tek. Langsung jadi hidayat penyokong Nabi. Bela mati-matian sama Nabi. Allahumma ja'alna minhum. Terus kurang ya opo Pak kita Pak? Hah? Anak dulu gini, Beb, anak dulu. Sudah. Tutup. Kalau memang Allah menginginkan kamu itu diadab, dulu kamu minum khamr, dulu kamu zina, dulu kamu ganja, dulu kamu sabu, dihancurkan oleh Allah. Sudahlah. Kalau memang Allah mau, enggak, dikasih hidup sama Allah. Dikenalkan inti orang soleh, dikenalkan guru-guru yang soleh, dikenalkan kepada guru-guru yang nyambung sama Rasulullah. Itu bukti bahwasanya Allah menginginkan engkau jadi orang baik. Amin. Mantap Pak. Mantap bahwasanya insya Allah ini jalanku untuk menuju Allah. Ini jalanku yang aku insya Allah meninggal dalam jalan ini dalam keadaan mulia. Amin. Warahmatu warrahmanu warrahimu, ya. Rahmat, Rahman, Rahim itu mushtaqun minha ar-rahim. Diambil dari kata Rahim. Rahim itu apa sih? Rahim. Lek bahasa Indonesia rahim. Rahman, Rahim, Rahmah. Itu asal kata rahim. Apa hubungan rahim itu? Alladzi huwa makanul janin. Rahim itu penggene janin, tempatnya bayi. Fi batni ummih, di dalam perut ibunya. Hadza al-makanu alladzi ya'tihi fihi rizq. Ini adalah tempat yang datang di dalamnya rizki. Teko dhewe Pak rizki. Datang sendiri rizki. Bila haulan wala quwwah. Tanpa ada daya upaya, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua makan, kita dalam perut dapat asupan bleng. Dapat asupan bleng terus gitu.
Terus, hah? Wa yajidu fihi, mendapatkan di dalamnya itu, apa itu? Kullama yahtaju ilaih, terhadap apa-apa semua yang dia membutuhkan kepadanya, numuwuhu muyassaron, tumbuhnya dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Gak ono bayi itu sampai keselepaan, enggak ada. Dikasih tutupan ketuban supaya apa? Terjaga. Dikasih tali plasenta oleh Allah. Tali apa itu? Apa Jawa-Jawa itu? Ari-ari. Dikasih ari-ari, nyambung. Wah subhanallah Pak, subhanallah. Bayi itu di dalam perut ibunya telungkup Pak. Jadi ibu berdiri gini ya. Ini kepalanya bayi berada di bawah gini. Jungkel. Ya apa namanya? Hah? Dan keluar dalam sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Hah? Darurat. Allah yang ngasih. Diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizqan minallah subhanahu. Rizq dari langsung Allah Subhanahu wa taala. Bila ta'abin. Tanpa sulit. Wala muqabil, tanpa minta ganti Allah. Gak jauh ganti Allah. Yes. Iki rek, ini hidup seperti itu sudah. Ojo ruwet kon. Maaf ya, maaf sebetulnya maaf. Jangan jadikan dunia itu alasan kita untuk meninggalkan akhirat. Ojo, eman. Jangan gara-gara inti kerja ninggalkan taklim. Jangan gara-gara ente ini untuk mencari dengan dalil kebutuhan keluarga, ini, itu, ninggalkan sesuatu yang pokok. Ingat, kita dijanin ibu. Ingat, siapa yang ngasih makan? Kadang-kadang orang tua, maaf ya, orang tua, Pak, maaf, sampai muntah, sampai tidak makan, sampai kadang-kadang sakit orang tua. Yang jadi pertanyaan, bayi ini ya Allah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bahkan semoga dikasih panjang umur, sehat. Terkadang bayinya lahir, ibunya dipanggil oleh Allah. Ini hakikat hidup. Sudah, kalau kita nuruti, aku repot, aku sibuk, aku kebutuhan, ati riyoyo, bujuku, anakku, ninggalkan ini, buyar ente. Sampai kapanpun nggak bisa, sampai kapanpun. Ingat filosofi kita ketika jadi bayi dulu. Sudah, rezeki teko Allah. Pertumbuhan teko Allah. Allah. Semoga diberikan kelapangan hati, Pak. Ya, diberikan keyakinan, thikoh betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala. Hah? Untur. Allah, untur ila hunuwil ummi. Lihat kamu kepada kasih sayangnya seorang ibu ala ibniha, kepada anaknya. Wahaniniha alaih, dan kasih sayangnya, rintihannya ibu gara-gara anak ini. Seakan anakku. Ini bisa bayangkan kalau kita mulai kecil dulu di model seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ya, orang tua itu sampai tidak tidur, sampai ini, terus bayangkan kita sudah keluar dari janin ibu, kita dewasa, kita besar, kita hinakan orang tua kita. Makanya Allah paling benci. Kenapa? Ridullah fi ridul waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Hati-hati. Keriduan Allah bergantung keriduan orang tua. Kemurkaan Allah bergantung kemurkaan orang tua. Pikir. Orang tua kita tidak tidur kadang-kadang. Tidak tidur. Bapak kita kepikiran, kadang-kadang tidak makan demi anak. Wa tajawuzya an sayyi'atih. Bagaimana ibu memaafkan apa yang menjadi kesalahan kita, dimaafkan sama ibu. Wa farhatuhu bi'audati ilaiha. Ibu menjadi bahagia ketika anak itu kembali kepada ibunya tadi itu. Kembali. Apapun kesalahan yang pernah kita laksanakan, tidak ada.
ibu yang tega untuk bunuh kita. Nah. Apapun kesalahan kita yang pernah kita laksanakan sama orang tua, kita betul-betul kembali kepada orang tua buka tangannya. Sini nak, sama ibu nak. Aku ini bu, sudah nak, ibu maafkan Allah. Walidzalika qala al-haq. Atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fi haditsin qudsi. Allah menyatakan apa? Anar Rahman. Aku adalah zat yang kasih sayang. Khalaqtur rahima. Aku menciptakan kasih sayang. Aku yang menciptakan kasih sayang. Aku yang buat ibumu itu kasih sayang sama kamu. Aku yang buat bapakmu kasih sayang sama kamu. Siapa? Aku, Allah yang buat. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Bahkan aku ambil itu kalimat Rahman Rahim kasih sayang satu nama dari nama-nama aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Faman yasilha wasaltuhu. Siapa orang yang nyambung, aku akan nyambung. Wa may yaqta'ha qata'tuhu. Siapa orang yang memutus, maka aku pun akan memutusnya. Ya, suatu saat pernah Nabi kelihatan ada seorang ibu, sahabi paling jaga jangan sampai wajahnya kelihatan kepada yang bukan mahram. Tapi ketika itu kelihatan anaknya terjatuh, ketika itu ada kuda yang mau lari, mengejar, ada kuda yang jalan ini, mau menimpa kepada anak tadi itu. Ibu itu begitu lupanya, sampai dia tidak menggunakan penutup wajah, lari mengejar anak tadi itu yang terjatuh, sampai si ibu tadi terlungkup gini, dia biarkan punggungnya untuk ditapaki kuda. Sahabat kelihatan, ya Allah, kasih sayang betul ini ibu. Apa katanya Nabi? Sahabat, apa yang kamu lihat itu? Apa yang kamu lihat? Ya Rasul, kita kelihatan dia rahmat sama anaknya, dia kasih sayang sama anaknya, dia cinta betul sama anaknya. Katanya Nabi, Fallahu, maka Allah lebih kasih sayang daripada ibu itu sama anaknya. Allah lebih cinta kepada kita daripada ibu itu kepada anaknya. Maka kita jangan pernah putus asa sama rahmatnya Allah. Allah masih buka. Allah memberikan kesempatan sama kita, memberikan masuk bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan kita untuk sholat tarawih, diberikan kita kesempatan untuk mempelajari ilmu. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah hitung sudah dosa, tinggalkan sudah. Jangan engkau ingat-ingat sehingga membuat kamu malas untuk ibadah sama Allah, tinggalkan. Kita menghadap untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Thauban radhiyallahu anhu qala lamma nazalat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika turun firman Allah surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba, mereka yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha, mereka tidak menginfakkannya, tidak mengeluarkan zakatnya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ketika turun ayat tadi itu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ini tengah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ba'dhi asfarihi, di sebagian perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du ashabihi, maka berkata salah satu dari sahabat-sahabatnya Nabi, nazalat fil dhahabi wal fiddati, ayat ini turun di dalam masalah emas dan perak ya Rasul. Walau allamana ay almala, ay almala khairun ittakhadnahu, andai engkau ngajarkan kepada kami, ya, harta apa yang paling baik
yang kami akan simpan ya Rasul. Nah, jadi ini ayat turun ketika sahabat itu bersama perjalanan dengan Nabi SAW. Ya. Maka sahabat bertanya, Rasul, andai saja engkau ajari kepada kami, harta apa yang sebaiknya anak simpan? Emas, perak, atau yang lainnya? Apa katanya Nabi? Faqala Rasulullah SAW, Allah. Nabi mengatakan apa? Nabi bersabda, afdaluhu lisanul dzakir. Yang paling afdol dari harta yang perlu diambil, yang perlu kita ambil, apa? Lisanul dzakir. Lisan yang ingat kepada Allah. Wa qalbun syakir, dan hati yang syukur kepada Allah. Wa zaujatun sholihatun, dan seorang istri yang solihah. Tu'inul mu'mina ala imani, yang mana istri yang solihah itu membantu seorang mukmin atas keimanan kepada Allah. Itu 3 harta yang perlu kita pegang. Apa itu? Lisan dzakir, hati, lisan yang selalu zikir sama Allah. Jangan pernah tinggal. Baca rotib atos, baca rotib haddad. Tadi belum baca bab ketelatan qodoi. Tadi ana belum baca ini qodoi. Supaya apa? Supaya lisan tidak terbiasa untuk meninggalkan. Lisan dzakir. Yang kedua apa? Qalbun syakir, hati yang syukur. Syukur sama Allah. Ini ya apa be, pandemi gini sekarang sepi ini, syukur sama Allah. Ya? Semoga diberi kekuatan oleh Allah, Pak. Kita jangan sombong, syukur sama Allah. Kalaupun sekarang ini kita masih alhamdulillah tidak terkena virus seperti itu, tapi ingat, tidak terkena virus itu bukan karena kekuatan tubuh kita, Pak, bukan. Tapi Allah yang masih memberikan kekuatan. Semoga terus diberikan oleh Allah. Keluarga kita juga dijaga insya Allah. Oh, jangan, anak ini minum vitamin ini sehingga imun. Jangan sombong sama Allah. Jangan. Kita minum vitamin wajib, kita minum obat wajib. Sebagai apa? Ikhtiar di muka dunia. Tapi ingat pelajaran kemarin, jangan mengandalkan ikhtiar. Jangan kita katakan gara-gara ini anak kuat. Lah. Karena satu, Allah masih memberikan nikmat kesehatan. Amin. Semoga terus. Yang ketiga apa? Wa zaujatun salihah. Zaujatun salihah. Perempuan yang salihah, istri yang salihah. Ya. Sejauh-jauh aneh-aneh wis. Kalau inti punya istri yang bisa diajak untuk, Dek, ayo baca Quran. Iya, Mas. Dek, ayo baca wirid. Iya. Pegang. Itu perempuan tu'inu akan membantu al-mu'mina, seorang mukmin ala imani, kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kalau nurusin nafsu enggak mari-mari, Pak. Enggak mari-mari ndelok enteke. Sudah, ini bisa mengarahkan anak kepada jalan yang terbaik. Ini bisa, sudah pegang. Semoga langgeng insyaallah ya. Istri kita bisa taat insyaallah. Istrinya belajar, suaminya juga belajar. Amin. Ya. Allahumma ij'alna minhum wallahu a'lam bissawab.